Lembata, pulau yang hingga tahun 1968 resmi bernama Lomblen, luasnya 1.339 km persegi. Letaknya bertetangga dengan Pulau Adonara, Solor, serta daratan ujung timur Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur atau NTT. Sejak tahun 1958, seluruh kawasan tersebut masuk Kabupaten Flores Timur. Dan sejak 15 Oktober 1999, Lembata resmi jadi kabupaten sendiri. Lewo-Leba yang sejak lama menjadi pusat pemerintahan pembantu Bupati Flores Timur untuk wilayah Lembata, kini berperan sebagai kota kabupaten. Namun, jangan bayangkan pulau ini sudah maju. Jaringan jalan daratnya yang masih terbatas membuat Lembata lancar di laut dan macet di darat. Transportasi laut memang benar-benar lancar. Mau dari Kupang, Kalabahi, atau Larantuka, tidak sulit mengunjungi Lewo-Leba. Armada feri dari Kupang dan Alor secara tetap 3 kali seminggu menyinggahi Lewo-Leba. Sementara dari Larantuka lebih lancar lagi. Tiap hari, pagi, sore, sedikitnya 4 buah perahu motor penumpang, lazim disebut bus laut, beroperasi antara Lewo-Leba dan Larantuka. Sekali jalan selama 3-4 jam dengan tiket seharga 5.500 per orang. Selain itu, Lembata masih didukung perahu motor sedikitnya 178 buah. Menyusul perahu layar 53 buah. Dan perahu dayung termasuk sampan 567 buah. Lembata juga rutin disinggahi 3 feri, 2 kapal perintis dan 12 kapal non-pelayaran yang sering mengangkut hasil bumi dari Lembata. Tak ada masalah lalu lintas perhubungan laut di Lembata. Kami sudah terbebas dari isolasi karena kapan saja bisa bepergian melalui laut. Jelas Gregorius Molan Wutun, Kepala Desa Blo Batang, Kecamatan Nebatukan, sekitar 20 km dari Lewo-Leba. Siapa yang berjasa di balik lancarnya perhubungan laut yang membuka sebagian isolasi Lembata?
Tampaknya jasa pengusaha Alfian Lembata, 60 tahun, tidak bisa diabaikan begitu saja. Alfian Lembata yang bernama asli Sun Kui Lim sudah begitu menyatu dengan masyarakat Lembata. Nama saya berganti menjadi Alfian Lembata menjadi WNI. Saya memilih nama belakang Lembata karena saya memang berniat menyatu dengan warga pulau ini, tuturnya. Ayah 9 anak dan 6 cucu ini memang bukan tipe orang yang bekerja sekadar mencari keuntungan. Berbeda dengan kebanyakan pengusaha lainnya, ia merasa terpanggil membangun Lembata. Bahkan sebenarnya secara diam-diam, dengan caranya sendiri, ikut berjuang agar pulaunya cepat dikukuhkan menjadi kabupaten. Keakrabannya dengan masyarakat setempat bisa dilihat dari kepercayaan masyarakat sebagai tempat menitipkan uang, mirip bank. Tetapi jangan salah sangka, Alfian Lembata bukan rentenir. Inisiatif penitipan uang justru datang dari masyarakat sendiri yang mau menyelamatkan uang yang mereka peroleh dari kiriman keluarga di rantau Malaysia. Nanti kalau mereka ambil lagi uangnya, saya kembalikan sesuai jumlahnya ditambah persen, mirip bunga yang disepakati atas saling percaya. Tutur Alfian Lembata. Kebiasaan itu surut ketika Lewo Leba memiliki Bank BRI sejak 1980. Bentuk lain pengabdian Alfian adalah berpartisipasi, bahkan mengambil bagian paling besar membangun kantor pembantu bupati yang kini menjadi kantor Bupati Lembata di Lewo Leba. Kantor itu dibangun secara swadaya. Kami membangunnya bersama masyarakat dan pemerintah di Lembata. Kenang Alfian. Selain itu, jasa paling berarti dari pengusaha kaya, ukuran Lembata, namun sederhana ini, adalah pembukaan isolasi pulau itu melalui perhubungan lautnya. Saya memulai usaha perkapalan tahun 1968. Awalnya karena saya sendiri mengalami kesulitan mengangkut hasil bumi seperti kopra, kemiri, asam, dan lainnya yang dibeli di sejumlah pulau sekitar ini. Kisahnya. Menurut dia, hingga sekarang ada 7 kapal yang dihasilkan dari usahanya. Kapal-kapal kayu itu langsung saja dibangun di Lewo Leba dengan tukang-tukang andalan khusus yang didatangkan dari Sulawesi Selatan. Armada lautnya selain mengangkut barang dagangan, juga penumpang. Operasinya tidak hanya antar pulau Lewo Leba Larantuka dan pulau sekitarnya, tetapi hingga Kupang bahkan Surabaya. Belakangan tersisa 2 buah, khusus mengangkut penumpang Lewo Leba Larantuka, tambahnya. Lahir di Tiongkok 20 April 1940,
Alfian Lembata pertama kali menginjakan kakinya di Indonesia tahun 1949. Saat itu ia berusia 9 tahun. Tepatnya di Waiwerang, Pulau Adonara, Flores Timur. Saya datang mengikuti orang tua yang lebih dulu ke Indonesia, jelasnya. Sempat mengikuti sekolah Cina selama 2 tahun. Alfian Lembata yang mulai beranjak dewasa aktif berdagang dari pasar ke pasar di Adonara dan pulau sekitarnya. Usahanya mulai berkembang dan akhirnya ia memilih pindah ke Lembata tahun 1961. Perpindahan itu berlangsung setelah dipastikan memperoleh rumah sewaan di Lewo-Leba. Di sana, usaha awalnya membuka toko sambil membeli hasil bumi yang langsung dipasarkan ke Surabaya. Tahun 1970, Alfian melebarkan usahanya dengan membangun pabrik minyak kelapa. Lokasinya di tepi pantai, kini tidak jauh dari dermaga Lewo-Leba. Pembangunan pabrik dilakukan karena pengantar pulauan kopra ketika itu dibatasi. Pemerintah hanya mengizinkan dalam jumlah tidak terbatas bila sudah dalam bentuk minyak. Setelah berjalan 5 tahun, pabrik itu terpaksa ditinggalkan karena pemerintah kembali mengizinkan pengantar pulauan kopra dengan jumlah tidak terbatas. Bagi Alfian, berdagang hasil bumi sebenarnya bukan usaha utamanya. Sejak tahun 1968, konsentrasinya adalah usaha perkapalan barang sekaligus penumpang. Setelah berjalan sekitar 4 tahun, ia membangun kapal khusus penumpang bernama Lembata Jaya dengan rute Lewo-Leba, Larantuka, Kupang. Usaha dengan rute tersebut tahun 1977 terpaksa dihentikan menyusul mulai beroperasinya sejumlah armada feri di perairan NTT. Belakangan, konsentrasi usahanya hanya memperlancar hubungan Lewo-Leba, Waiwerang, Larantuka. Di jalur tersebut kini beroperasi 4 bus laut dan 2 diantaranya milik Alfian Lembata. Kedua kapal bernama Lewo-Leba Karya dan Lembata Karya tiap hari mampu memasukkan uang rata-rata 1 juta rupiah. Bis laut Lembata Karya berkapasitas 350 tempat duduk, selalu dipadati penumpang. Maklum masih baru. Pengoperasiannya diresmikan Menteri Lingkungan Hidup Alexander Sonickeraf dan Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan Sarwono Kusuma Atmaja di Lewo-Leba 10 Juni. Alfian Lembata belakangan tidak lagi aktif membeli hasil bumi. Usaha itu diwariskannya pada sejumlah anaknya. Pada usianya, ia masih suka berjalan kaki, terutama ketika kapalnya akan berangkat atau tiba dari Larantuka. Ia akan berjalan kaki sekitar 1,5 kilometer dari rumahnya hingga dermaga. Kadang, ia sekedar menjenguk kebun kakao dan kelapanya seluas 6,5 hektar
yang berlokasi tidak jauh dari dermaga. Namun, penampilannya tidak mengesankan dirinya sebagai pengusaha sukses. Ia tak canggung dengan kemeja lengan pendek yang telah kusam dan sandal jepit. Di balik kesederhanaannya, Alfian Lembata telah berjasa ikut membuka isolasi pulonya, Lembata. Kisah Alfian Lembata dimuat di harian Kompas 9 Agustus tahun 2000 berjudul Alfian membuka isolasi Lembata, tulisan Frans Sarong.